Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memperbaharui syahadat dan berdoa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan bersyukur atas nikmat Allah, di dalam surat Ibrahim Allah mengingatkan kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, ketika kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Tapi ingat ketika kalian kufur maka azabku sangat amat pedih. Jadi jamaah rahimakumullah, bahagia itu sebetulnya sangat mudah. Bahagia sangat sederhana. Mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Bukan banyaknya nikmat atau bukan banyaknya harta yang membuat kita bahagia, tapi banyaknya syukur yang menjadikan kita bahagia. Banyak orang yang hartanya melimpah, sawahnya di mana-mana, depositonya di mana-mana, tapi masih saja kurang, sehingga tidak sempat untuk bersyukur atas nikmatnya. Tapi ada seseorang yang hidupnya sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam al-hadis, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan dibayangkan rumahnya Rasulullah seperti surga. Surga yang kadang-kadang dalam pikiran dan benak kita. Kita kalau datang ke tempat seseorang yang umpamanya rumahnya gedong magrong-magrong, ada taman bunganya, terus dipagar tinggi-tinggi, ada security-nya, terus asisten rumah tangganya juga banyak. Begitu kita masuk, kita mengatakan Masya Allah, umai koyo swargo. Ketika ditanya, jenengan pun nate teng swargo napa? Ya kira-kira. Jadi kira-kira saja itu. Tidak bisa kemudian iya saya pernah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi jangan dibayangkan rumahnya Rasulullah seperti rumah yang tinggi menjulang, mewah, perabotannya lengkap. Bahkan mungkin pakai lift kayak rumahnya Ferdi Sambo. Wah, meskipun rumahnya pakai lift, tidak menikmati liftnya, ya enggak? Kenapa? Karena sebentar lagi akan kalau sekarang sudah hidup di
Hotel Prodeo. Tapi wallahu alam nanti vonisnya benar-benar dilaksanakan atau tidak, ya sudah tamat riwayatnya. Harta yang melimpah tidak ada faidahnya bagi dirinya. Nah, kembali kepada baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi surga yang dimaksud atau surga yang kita bayangkan tidak seperti yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam hadis juga Rasulullah mengingatkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi dhihnil bashar. Surga itu belum pernah manusia biasa melihat, belum pernah manusia biasa mendengar, bahkan belum pernah manusia itu bisa membayangkan. Nah, di dalam kalimat yang terakhir, belum pernah manusia bisa membayangkan. Karena dalam kaidah akidah, seseorang bisa membayangkan sesuatu atau seseorang bisa menggambarkan sesuatu itu ketika di dalam otak kita sudah pernah menyimpannya, sudah pernah melihat, kemudian disimpan dalam memori otak kita. Jadi kalau kita ingin membayangkan surga, itu ya surga yang ada di dalam otak kita dan pernah dilihat oleh mata kita. Umpamanya contohnya surga di dalamnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Itu nanti bayangan kita ya sungai di dunia, atau sungai Serayu, atau sungai di Swiss yang katanya jernih sekali, atau di manalah, tidak sampai kepada surga. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat surga. Surga nanti disambut oleh para bidadari yang sangat cantik jelita. Nanti ketika menggambarkan kecantikan bidadari, ya kecantikan manusia yang di dunia. Umpamanya nggih Syahrini, umpamanya nggih cantik napa mboten niku Syahrini? Atau mboten atau siapalah yang paling cantik di ratu kecantikan di jagat raya umpamanya nggih. Jadi tidak kemudian bidadari yang sesungguhnya nanti di surga, tidak. Dan itu kalau bahasa kita belum ada bandingannya, belum ada amput-amputnya, ya enggak? Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan betapa nikmat dunia itu dibandingkan dengan nikmat akhirat itu hanya satu tetes yang mengalir dari jari kita. Ketika kita mengambil air, satu tetes itu dunia, samudra lautan itu akhirat. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui betapa nikmatnya akhirat, betapa tingginya akhirat, betapa lamanya nanti di akhirat, ibarat kita menghitung samudra Hindia dengan tetesan tangan. Kinten-kinten rampung napa mboten niku nggih? Menghitung samudra Hindia berapa tetes itu? 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Kenapa? Karena 1 tetes yang mengalir dari tangan kita itu dunia. Sementara samudra itulah akhirat. Tidak usah samudra nggih, Telaga Menjer mawon. Kapan-kapan tadabur alam ke Telaga Menjer, terus hitung Telaga Menjer itu berapa tetes. Itu kira-kira rampung napa mboten niku? Ya sudah, tidak usah Telaga Menjer. Ketika mau mandi, bapak-bapak, ibu-ibu, ada kolam atau ada tempat penampungan air, dihitung itu. Jadi air di dalam kolam itu berapa tetes. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Keabadian akhirat wallahu a'lam sama dengan ketika kita ingin menghitung samudra Hindia, samudra Indonesia, atau samudra Pasifik itu dengan tetesan tangan.
itu keabadian akhirat. Jadi kalau kita membayangkan akhirat abadi sampai kapan, sampai di mana, kira-kira mampu napa mboten nika? Masya Allah, wallahu alam. Paling selamat ya kita mengatakan Allah yang maha tahu, wallahu a'lam. Maka jamaah rahimakumullah, kita kembali baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi surga yang dimaksud oleh hadis Rasulullah, karena salah satu nama dari surga itu kan Darussalam. Darussalam itu artinya rumah, tempat, negeri yang penuh dengan kedamaian. Maka ketika kita berjumpa dengan saudara kita, assalam, damai, salam perdamaian, assalamu alaikum, itu adalah perdamaian. Dan orang yang muslim, al-muslimu man salimal muslima min lisanih wa yadih. Seorang muslim itu yang menyelamatkan saudara sesama muslimnya, baik dari lisan maupun tangannya. Jadi kalau kita mengaku seorang muslim, berarti kita harus menyelamatkan saudara kita, baik dengan lisan kita, tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan, tidak menghujat, tidak pokoknya sesuatunya buruk saja gimana. Jadi kalau kita sesama muslim tidak boleh. Kenapa? Al-muslim man salima, seseorang yang menyelamatkan muslim lainnya dari lisan maupun tangan. Al-mu'min man amina, dan orang yang beriman. Beriman itu al-iman itu kan berasal, kata dasarnya kan amanah, artinya aman. Jadi orang yang beriman itu harus merasa aman. Kalau orang beriman belum merasa aman, keimanannya masih belum utuh atau bulat. Jadi orang yang beriman itu harus merasa aman, baik di dunia apalagi di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ya saya membaca quotes itu, indah sekali itu. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mungkin naik pesawat atau naik kereta api atau naik bis angkutan antar provinsi gitu. Itu begitu kita naik pesawat, kita kan tidak kemudian menguji pilotnya, kenalan sama pilotnya gitu. Tidak. Kenapa kita naik pesawat begitu merasa aman? Kenapa kita naik pesawat, naik kereta api, naik kapal begitu merasa aman? Padahal yang nyetir hanya seorang manusia atau pilot atau nahkoda. Sementara kehidupan kita yang menyetir, ya enggak, yang menguasai, yang menjaga, menanggung Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih merasa aman naik pesawat, lebih merasa aman dalam kehidupan ini dari hanya sekedar naik pesawat. Jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku, itu harus penuh kedamaian di dalam rumah kita. Dengan istri damai, dengan suami, dengan anak-anak, dengan siapapun, harus selalu membawa kedamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, pada malam hari ini kita akan menyampaikan tarhibur Ramadan menika nggih. Tarhib itu biasanya kalau di dalam nyanyian kan marhaban, marhaban ya marhaban. Sebetulnya sama, artinya selamat datang. Berbeda sebetulnya dengan kalimat ahlan wa sahlan. Kalau tarhib itu senang, kalau ahlan wa sahlan itu mudah. Jadi kalau ahlan itu dari kalimat ahlun, artinya keluarga.
Sahlan itu berasal dari kalimat sahlun, artinya mudah. Ahlan wa sahlan itu sebetulnya ada perpanjangannya nggih. Takunu ahlan wa takunu sahlan. Anda sudah menjadi keluarga, maka segala urusan menjadi mudah. Jadi kalau ada tamu kita ucapkan ahlan wa sahlan. Jenengan sudah menjadi keluarga, maka urusannya menjadi mudah. Makan ambil sendiri, nambah-nambah sendiri, nyuci sendiri. Pokoknya mudah itu. Jadi ahlan wa sahlan, menjadi keluarga maka menjadi mudah. Karena segala sesuatu ketika berurusan dengan keluarga sebetulnya mudah. Jadi apapun kalau sudah dengan keluarga itu harusnya mudah. Maka kalau ada keluarga kok tidak mudah, keluarga kok sulit, keluarga kok ruwet, nah ini berarti ada masalah. Kenapa? Karena pada hakikatnya keluarga itu serba mudah. Ada seorang anak menuntut ibunya, ada seorang anak membawa bapaknya ke meja hijau. Wah ini bermasalah berarti ini anaknya bermasalah itu. Kenapa? Karena hakikatnya keluarga itu mudah. Maka kalau ada masalah-masalah umpamanya pidana, perdata, atau mas-mas naik sepeda motor terus kemudian tidak bawa helm atau tidak bawa STNK, ketangkep polisi, sudahlah selesaikan dengan kekeluargaan ngoten. Nah, pulah kekeluargaan mawon. Kenapa? Karena keluarga itu serba mudah. Atau sebelum ke meja hijau ada satu masalah itu sudahlah, tidak usah dibawa ke ranah hukum, sudah selesaikan saja secara kekeluargaan. Itu berasal dari semangat ahlan wa sahlan. Jamaah rahimakumullah. Wah, ini selamat datang bulan Ramadan. Maka tarhibur Ramadan yang pertama, hati kita harus senang. Di dalam al-hadis Rasulullah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Ketika menyenangkan ibadah-ibadahmu dan menyedihkan maksiat-maksiatmu, maka kamu adalah orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu dua. Yang pertama, senang ketika ibadah, senang ketika beramal solih, gembira ketika ada kesempatan berbuat baik. Itu berarti orang yang beriman. Kenapa? Karena pada hakikatnya kebaikan itu menyenangkan, kebaikan itu membahagiakan, kebaikan itu selain senang bahagia apa nggih? Menggembirakan. Senang, bahagia, gembira. Jadi atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi. Jadi yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Watma'annat ilaihin nafs. Dan yang menenangkan nafsu kita atau diri kita. Jadi pada hakikatnya yang namanya kebaikan itu menenangkan, menyenangkan. Maka kalau ada seseorang berbuat baik kok tidak senang, berbuat baik kok tidak gembira, itu ada masalah. Ada sesuatu nih. Jadi ketika kita melakukan amal soleh kok tidak bahagia, nah ini ada sesuatu yang salah ini. Mungkin niatnya gimana? Mungkin motivasinya seperti disampaikan, diingatkan oleh Allah, kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu mengerjakan sesuatu atas dasar motivasinya masing-masing. Wallahu a'lamu biman huwa ahdas sabila. Dan hanya Allah
yang maha mengetahui akan siapa-siapa yang paling mendapatkan petunjuk di dalam perbuatannya atau aktivitasnya. Contoh kata umpamanya nggih, datang ke pengajian malam Senin, niatnya sudah bukan ikhlas lillahi ta'ala. Saya kolo-kolo teko wis suwi banget ora teko ngoten. Biasane aku di absen karo Pak Jio ya. Nek ora teko izin. Begitu datang dilalah Mas Jio mboten rawuh sing tukang absen ngoten. Mesti kecewa ya. Waduh, wong niate absen ya ora malah ora rawuh. Kecewa. Kenapa? Harusnya kebahagiaan itu menggembirakan, menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena ada yang salah. Yang salah adalah niatnya. Jadi kalau niat kita salah, niat kita bukan ikhlas, bukan hanya untuk Allah, meskipun rumus kebahagiaan, rumus kebaikan itu membahagiakan, berarti dia tidak bahagia. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ikhlas itu bukan kebaikan, gimana? Sesuatu yang tidak ikhlas itu bukan amal solih. Apapun ketika kemudian ikhlas itu pasti membahagiakan. Ini rumus dari kebaikan. Ada satu ilustrasi menika nggih. Saya membaca di media sosial. Jadi seorang mahasiswa ingin ngerjai seorang tukang kebun tempat dia kuliah di kampusnya itu. Jadi begitu tukang kebun siap-siap, kemudian lepas sepatu dinasnya, pakai sepatu bot. Nah, mahasiswa ini ingin ngerjai, sepatunya disembunyikan. Jadi tukang kebun pergi ke kebun, sepatunya disembunyikan. Pada waktu menyembunyikan, ketahuan sama dosennya itu. Jadi dosennya dari belakang, dia ngindik-indik itu, begitu disembunyikan, dijawil sama dosennya. Ayo lagi apa? Kaget, waduh, Pak dosen, mohon maaf Pak dosen. Sudah tahu sebetulnya, dosen tahu dia sedang mau ngerjai tukang kebun itu. Terus dosennya mengajak diskusi. Gimana kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda? Apa itu Pak dosen? Ayo ikuti saja saya. Coba taruh uang di sepatu tukang kebun itu. Nah, kemudian ditaruh uang di dalam sepatu itu. Begitu siang hari dia mengintai melihat apa yang terjadi terhadap tukang kebun itu. Begitu dipakai sepatunya, ternyata ada yang ganjel-ganjel. Iki opo, iki ganjel-ganjel. Begitu dilihat ternyata uang. Masya Allah, teriak, senang, gembira, sujud syukur. Tukang kebun sedang butuh uang 100.000, malah dia nemu uang di dalam sepatu. Alhamdulillah, teriak-teriak, sujud syukur. Dosen kemudian tanya sama mahasiswa itu, Mas, bagaimana? Mana yang lebih membahagiakan? Kamu ngerjai tukang kebun atau kamu menggembirakan, membahagiakan tukang kebun? Masya Allah, Pak dosen, ini luar biasa. Jadi kalau hanya mengerjai mungkin senang. Wah senang, kelihatan, ya, kelihatan bingung, kelihatan susah. Maka mahasiswa ini senang. Ini namanya bergembira di atas penderitaan orang lain. Itu kesenangan itu tidak lama, hanya sesaat saja. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang membahagiakan orang lain. Maka jamaah rahimakumullah, jadi datangnya Ramadan ini mari kita bahagiakan, mari kita gembirakan, karena sesungguhnya hakikat amal solih adalah membahagiakan, menggembirakan. Maka kalau kita beramal solih, berbuat baik, berbuat kebajikan, beribadah kok tidak membahagiakan, yang salah bukan ibadahnya, tapi yang salah motivasinya, yang salah niatannya. Apapun kebahagiaan itu menjadi rumus yang pasti,
membahagiakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keburukan mahaka fi sodrika wa karihta ayyutalli'a alaihin nas. Keburukan itu pada hakikatnya yang menggelisahkan. Jadi kalau kita gelisah, segera hentikan. Jangan-jangan itu keburukan. Tanda tangan, tanda tangan, ada yang minta tanda tangan, kok kemudian kita ampun teriki nggih, kathah tiyang. Nggo teng kamar mawon. Wah, ini bisa dicurigai tanda tangan apa ini nggih mboten. Tapi kalau ada yang minta tanda tangan, sini tak tanda tangani ya. Nah, tanda tangan rapot kan tidak perlu sembunyi-sembunyi. Lah ini tidak masalah. Tapi kalau ada yang minta kok kemudian kita ingin sembunyi, wah ini harus kita lihat ini mengandung dosa atau tidak. Wa karihta ayyutalli'a alaihin nas, dan tidak ingin dilihat orang. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan itu menenangkan, membahagiakan, senang dilihat orang. Tapi keburukan menggelisahkan, tidak senang dilihat orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas umpamane nggih, pulang dari pengajian malam Senin, kemudian papasan dengan tetangga di rumah ketika pulang. Ditanya, "Bu, ndak pundi, Mbak, ndak pundi?" Mesti senang. Habis pengajian di mana? Malam Senin di Masjid Al-Askia. Itu pengajian rutin, saya tiap malam Senin datang. Tidak hanya malam Senin, malam Kamis ada, malam Jumat ada, dan saya selalu datang. Kenapa? Pertanyaannya satu, jawabannya banyak sekali. Kenapa? Karena senang. Tapi kalau berbuat buruk pasti akan disembunyikan. Tidak mau orang lain tahu. Nah, maka kaitannya dengan Ramadan, mari kita gembirakan, mari kita bahagiakan. Apa wujud kebahagiaan kita, kesenangan kita? Kalau kebahagiaan, kesenangan itu persiapan rohani, maka ada persiapan jasmani. Apa persiapan jasmani? Bisa olahraga, bisa periksa dokter, tapi yang paling utama adalah justru puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, diceritakan dari Aisyah, beliau istri Rasulullah bercerita, ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyamu syahrin qattun illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang dipenuhi dengan puasa. Tidak boleh ada yang tertinggal sehari pun di dalam bulan Ramadan. Bahkan ketika tertinggal karena sakit atau musafir, maka harus diganti pada hari yang lain. Itu Ramadan harus syahrul Ramadan, 1 bulan penuh. Berikutnya, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru siyama syahrin illa fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kalau Ramadan 1 bulan penuh, kalau Sya'ban itu memperbanyak. Lah bagaimana memperbanyaknya? Ini teknisnya para ulama tidak sepakat. Artinya menyerahkan kepada diri kita masing-masing. Ada yang menganjurkan dengan puasa sunnah yang begitu belum bulan Sya'ban. Ini sudah masuk bulan Sya'ban nggih? Tanggal 5 napa tanggal pinten niku? Kalau tidak salah tanggal 5 ini. Sebelum Sya'ban kita tidak pernah puasa. Begitu memasuki Sya'ban maka kita puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis sudah terbiasa, tambah lagi 13, 14, 15. Terbiasa lagi dua-duanya tambah dengan umpamanya
puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dan ataupun akan menyerahkan atau akan kita laksanakan sekehendak kita. Besok Senin ini mari kita puasa. Terus kelihatannya hari Selasa kok, wah Selasa kok rasanya longgar, tidak ada kerjaan yang berat. Wah Selasa puasa lagi, tidak apa-apa. Rabu puasa lagi juga boleh-boleh saja. Artinya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada yang menggunakan sunnah Rasul yang lain, ada yang menggunakan bebas, terserah diri kita. Senin mau puasa umpamanipun aduh Bu, ngesuk Senin kondangan ya. Mosok kondangan puasa ngoten. Ya wis ora sida ya Pak. Iya. Pak, Selasa ya Pak. Waduh, Pak, Selasa aku arisan nangon Bu RT ngoten. Nek ngon Bu RT biasanya seneke enak-enak. Tur ora penak ya nek ditakoni Bu RT. Monggo Bu, monggo dipun kedhapi. Kula sek puasa, mbok anriak ya Pak. Ya wis ora sida nggih ngoten. Rabu mau puasa. Waduh. Rabu mau silaturahmi ya Pak. Ke Jogja. Ramadan saja boleh ditunda ketika musafir. Apalagi ini sunnah. Boleh ditinggalkan Pak. Ya sudah ndak jadi, mboten sia-sia sedherek mboten. Lah ini tidak apa-apa, mau setiap hari atau mau menggunakan formasi sunnah-sunnah Rasulullah yang lain itu boleh-boleh saja. Hanya saja ketika mendekati 1 hari atau 2 hari, maka seseorang yang tidak terbiasa puasa itu sebaiknya dihentikan. Rasulullah melarang la taqaddamu syahr biyaumin wala yaumain. Jangan kau dahului bulan dengan sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa, maka bolehlah berpuasa pada hari itu. Kenapa? Karena semangat kita dalam syariat agama, meskipun kita semangat, meskipun kita antusias melaksanakan sunnah, tetapi tetap harus dibedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Rasulullah pernah mengingatkan seorang sahabat, begitu sholat wajib selesai langsung berdiri sholat sunnah. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, jangan kau lakukan itu. Rusaknya ahli kitab itu karena tidak bisa membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Diserambah uyah mawon nggih mboten. Wis pokoknya dilaksanakan entah wajib entah sunnah, wis mboten urusan. Akhirnya rusak agamanya. Lah maka Rasulullah mengingatkan. Bagaimana mengingatkan? Sholat dulu wajib. Nanti kemudian zikir wirid untuk membedakan antara sunnah dengan wajib. Syukur pisan bergeser dari shaf pertama ke shaf yang kedua. Atau lebih-lebih ketika kemudian sholat sunnah dilaksanakan di rumah, itu lebih istimewa lagi. Di samping perbedaannya lebih besar, juga bisa menerangi rumah kita dengan sholat-sholat sunnah. Maka jamaah rahimakumullah, antara yang wajib dan sunnah, Ramadan dan puasa Sya'ban itu juga harus dibedakan. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa. Umpamanya besok 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Sebelumnya 1 hari sebelumnya hari Kamis. Maka karena kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis, meskipun besok Jumat 1 Ramadan, hari Kamisnya tetap boleh berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang sudah bisa menyimpulkan, oh ibu sedang puasa sunnah, bapak sedang puasa sunnah, simbah sedang nyenen ngemis, puasa Senin dan puasa Kamis. Kalau seandainya tidak diingatkan oleh Rasulullah, seorang sholat maghrib 3 rakaat langsung 2 rakaat, nanti syariat agama kita akan rusak.
Anak-anak kecil yang belum paham gimana? Itu nanti akan menyimpulkan, oh sekarang sholat maghrib sudah jadi 5 rakaat gitu. 3 plus 2, maka kemudian rusak. Itulah sejarah kenapa ahli kitab syariatnya itu rusak, karena tidak bisa membedakan antara wajib dan yang sunnah. Jamaah rahimakumullah, ini isanya jam berapa nggih? Sampun isa Mas Jio? 3 menit nggih? Alhamdulillah. Ini yang terakhir dari apa yang ingin kami sampaikan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Atas kasih sayang Allah, maka kemudian kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Bahwa kita dengan kasih sayang Allah itu ingin tetap dijaga keaslian pendudukan kita. Kalau seandainya ini berandai-andai, sebetulnya tidak boleh nih. Kalau seandainya berandai-andai dulu Nabi Adam tidak melanggar larangan Allah, mungkin kita hidupnya di surga nggih. Leres loh. Ini kalau berandai-andai ya enggak. Jadi kalau seandainya Adam tidak melanggar perintah Allah, Adam kan tetap di surga, tidak ke dunia. Berarti kita lahir di surga, hidup di surga nggih mboten. Kenapa? Karena Adam dan Hawa beranak pinak di surga. Itu kalau boleh berandai-andai. Maka Rasulullah mengatakan, menyampaikan, bersabda, kalimat lau minasyaiton. Kalimat seandainya itu lau ya, bahasa Arabnya lau itu ya. Itu dari godaan setan. Maka kita tidak boleh berandai-andai. Meskipun kita kalah dengan setan, pernah setan menghuni surga, tapi kita masih beruntung. Kita calon penghuni surga. Kalau setan itu mantan, kalau kita calon. Bapak-bapak milih calon atau milih mantan kira-kira? Ibu-ibu milih calon atau milih mantan ya? Milih calon ya enggak? Calon bupati pasti dipilih. Mantan bupati tidak dipilih. Calon presiden, mantan presiden. Artinya bahwa kita bersyukur. Kenapa? Karena kita calon penghuni surga. Dan kita sesungguhnya adalah ahli surga. Hanya saja kemudian kita diturunkan melalui Nabi Adam itu nggih. Lah kemudian kita di dunia ini banyak melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah menurunkan syariat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi penghuni surga. Apa yang diturunkan oleh Allah syariat penjaga kita dari tergesernya atau tergelincirnya dari surga. Yang pertama harian, yaitu sholat 5 waktu kita. Yang kedua pekanan, yaitu Jumat kita. Dan yang ketiga tahunan, yaitu Ramadan kita. Jadi sesungguhnya yang namanya syariat agama itu untuk mendapatkan pahala itu nomor 27 itu. Bukan berarti kita ingin pahala, menolak pahala, tidak. Tetapi syariat apapun pada hakikatnya untuk menjaga kita tetap berada di surga. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah. Ketika seorang bayi mati, pasti masuk surga. Bahkan 2 orang tuanya diajak masuk surga. Hadisnya hadis qudsi sahih. Bayi meninggal, usia belum dewasa, usia masih balita, meninggal dunia pasti masuk surga. Lah kita ini kan bayi-bayi yang
tahun, 40 tahun gitu. Pak Amir berapa tahun nih Pak Amir? Terlanjur sudah banyak salah dan dosa. Maka supaya kita tetap seperti bayi begitu meninggal masuk surga, dijaga oleh Allah dengan syariat-syariat agama. Sholat, puasa, zakat, itu pada hakikatnya dalam rangka menjaga kita supaya tetap suci, bersih, sebersih sesuci bayi. Urusan pahala nomor 27. Iki sholat nyong untuk ganjaran pora, mboten usah nih bagaimana. Ini sholat saya mengampuni dosa-dosa saya atau tidak? Ini puasa saya mengampuni dosa-dosa saya atau tidak? Jadi supaya kita tetap sebersih sesuci bayi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit tentang Tarhibur Ramadan. Mari kita bahagiakan, gembirakan, senang-senangkan dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena kita akan di laundry tahunan, akan dihapus dosa-dosa kita secara tahunan. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Sebentar lagi hadis ini akan viral, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini juga akan naik ratingnya nanti. Yang kedua, ghufira ma taqaddama min dzambih. Maka kadang-kadang ada yang dijuluki, ini mesti Ustadz Kutiba. Kenapa? Karena bola bali dalilnya kutiba mau nih. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.